بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, bagaimana kabar panjenengan semuanya? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, sehat badannya, kemudian sehat hatinya, dan tak lupa adalah sehat kantongnya ya. Amin amin Allahumma sekalian. Jikalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atshu, yang artinya adalah banyak dari orang yang berpuasa akan tetapi sayang seribu sayang, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga saja, dan ini jumlahnya banyak. Berarti orang yang berpuasa, dari puasanya dia tidak sekedar mendapatkan lapar dan dahaga, tapi mendapatkan pahala, mendapatkan manfaat, mendapatkan fadilah, mendapatkan barokah, dan mendapatkan syafaah dari puasanya. Ini jumlahnya relatif sedikit, dan kuncinya adalah agar kita masuk dalam jumlah yang sedikit ini, kuncinya adalah ilmu. Disinilah yang menjadi perbedaan ibadahnya, puasanya orang berilmu dan puasanya orang yang tidak berilmu. Untuk itu kami mengajak kepada panjenengan semuanya untuk terus mengikuti pengajian yang ada di channel Memori Santri ini, khususnya adalah pengajian As-Syam. Kita lanjutkan pengajian kita, monggo disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Memori Santri semuanya saja rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita kitab As-Syam. Pada kesempatan kali ini kita berada pada pertemuan yang ke-26. Langsung saja kita mulai. Talabal liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah, suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah, hadratan nabiyil mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab As-Syam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, wa ila jami'i masyaikhina jami'i muallimina walau harfan wahidan, wa ila jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat, ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita kitab As-Syam. Pada kesempatan kali ini kita berada pada halaman 62
ini masih menerangkan keutamaan bulan Ramadan. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wa min fadhailihi, lan iku setengah sangking piro-piro keutamaane Ramadan. Jadi fadhail niku jamak dari fadilatun, fadhailu. Lan iku setengah sangking piro-piro keutamaane wulan Ramadan ma utawi keterangan rawahu kang riwayatake ing ma sapa al hakimu Imam Hakim ngriwayatake saking pundi an Ka'b bin Ujrata saking Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu isine ma an rupane annahu sak temene annahu rupane sak temene Ka'ab bin Ujrah iku qala dawuh sapa Ka'ab bin Ujrah dawuh qala Rasulullah ing lafat qala Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dawuh uhduru al mimbar ing lafat uhduru al mimbar artine uhduru padha hadira sira al mimbara ing ikilah mimbar fahadarna mongko hadir kita sahabat mongko fahadarna mongko hadir kita sahabat maksudnya falam martaqo mongko tatkalane munggah sapa Kanjeng Nabi darajatan ing telundakan siji wala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi amin ing lafat amin. Artinya amin mugi panjenengan nyembadani Allah, mugi panyugi nyembadani panjenengan Allah. Kemudian falam martaqo mongko ari kalane munggah sapa Kanjeng Nabi ad-darajata ing telundakan ad-darajata ing telundakan asaniyata kang kaping pindho pola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi amin amina ing lafat amin amin. Falam martaqo mongko ari kalane munggah sapa Kanjeng Nabi ad-darajata ing telundakan asalisata kang kaping 3 ola mongko dawuh maneh sapa Kanjeng Nabi amina ing lafat amin. Saya terjemah terlebih dahulu wa min fadhailihi dan termasuk daripada keutamaan bulan Ramadan adalah keterangan ma adalah keterangan rawahu al-hakimu yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dari mana beliau Ka'ab bin Ujrata dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya beliau Ka'ab bin Ujrah qala beliau berkata qala Rasulullah makul qaulnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda begini sabdanya uhduru kalian hadirlah al mimbara ke mimbar ini ayo ke sini mendekat ke mimbar ini kemudian dipanggil seperti itu para sahabat kemudian fahadorna kemudian kami hadir di sekitar mimbar tersebut falam martaqo maka ketika Nabi naik darajatan setangga pertama di mimbar itu qala tiba-tiba Nabi berkata amin gitu. Kemudian amin ya Allah semoga engkau mengabulkan falam martaqo kemudian ketika Nabi naik lagi ada rojata menaiki tangga asaniyata yang kedua qala Nabi berkata lagi amin kabulkanlah ya Allah lalu falam martaqo dan ketika Nabi menaiki lagi ada rojata tangga asalisata yang ketiga Nabi kemudian qala Nabi berkata lagi amin. Jadi ini adalah fenomena yang sangat aneh. Nabi naik tangga pertama amin, naik tangganya mimbar kedua berkata amin lagi, kemudian naik tangga yang ketiga amin lagi. Ada apa gerangan? Yuk kita lanjutkan. Nah, falamma nazala mongko ari kalane mudhun sapa Kanjeng Nabi kulna mongko matur kita
Kulna mongko matur kita ya Rasulullah ing dawuh ya Rasulullah. Ya Rasulullah, he utusane Allah. Laqad sami'na yakti temen wis krungu kita mingka saking panjenengan al yauma ing dalem ikilah dina krungu saean ing siwiji-wiji. Makuna kang ora ana kita utawa ora tau kita iku nasma'uhu krungu kita ing melihat fenomena yang aneh itu, kemudian bentar ya, tak seruput rokok dulu. Nah, kemudian ketika para sahabat menyaksikan keanehan tersebut, lalu pada saat Nabi turun dari tangga, turun dari mimbar, sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, wahai Rasul, laqad sami'na, sungguh aku telah mendengar mingka darimu al yauma pada hari ini syai'an sesuatu ma kunna nasma'uhu yang belum pernah kami mendengarnya. Jenengan kok nganeh-nganei begitu toh ya Rasul, ada apa gerangan? Kemudian mendapatkan pertanyaan seperti itu, bagaimana jawaban Nabi? Lanjut, faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuh inna Jibrila ing lafat inna Jibrila, inna Jibrila sak temene malaikat Jibril alaihi salam, alaihi iku muga tetep ing atase Jibril assalamu tai ruba keselamatan iku arodo nekani sopo Jibril maring ingsun, ayatani tegese nekani sopo Jibril ing ingsun. Faqala nuli ngucap sopo Jibril, faqala nuli ngucap sopo Jibril, ba'uda ing dawuh ba'uda adoh sopo man wong adroka kang nemoni sopo man Ramadhana ing wulan Ramadan. Falam yufar lahu, falam yufar mongko ora den ngapura sapa lahuman. Qultu ngucap sapa ingsun amina ing dawuh aminah, mugi-mugi nyembadani panjenengan utawa Tuhan Allah. Ai abada tegese ngedoake sapa Allahu Allah man ing wong adraka kang nemoni sapa man syahrul ramadhana ing wulan Ramadan. Faqassara mongko pepeko alias sembrono sapa man fil ibadati ing dalem ibadah wa taubati lan pepeko to sembrono ing dalem tobat hatang qada sehingga entek apa asyahru mengkono wulan Ramadan maksude walam tufar lan ora den ngapura sapa lahu alam tufar lan ora den ngapura lahu kron keduwe man opo dzunubuhu piro-piro dosane man. Nah, mendapatkan pertanyaan seperti tadi, kemudian Nabi menjawab begini. Faqala maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam begini lo ya, inna Jibrilah, tadi itu sesungguhnya Jibril alaihi salam arodo tiba-tiba dia mendatangi li diriku, ayatani maksudnya dia mendatangiku. Faqala kemudian Jibril berkata begini, Muhammad ba'uda jauh man seseorang adroka yang menemui Ramadan, bulan Ramadan, falam yufar lahu maka dia tidak mendapatkan ampunan. Jadi wahai Muhammad, orang yang menemui Ramadan kok tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, orang itu akan jauh bagaimana kita lihat catatan kakinya, qauluhu ba'uda ay ba'uda min rahmatillah wa ridwanihi, itu hak ya bukan kha, maksudnya ba'uda itu jauh dari rahmat Allah dan ridhonya.
Jadi berat sekali ya, bertemu dengan Ramadan kok tidak mendapatkan ampunan, berat. Kenapa? Karena hidupnya akan semakin jauh dari rahmat Allah, akan semakin jauh dari ridho Allah. Kemudian Nabi menjawab begini, qultu amin, semoga ini diijabahi oleh Allah. Wah, yang berdoa malaikat Jibril, yang membaca amin Nabi. Waduh, ini berat para rawuh. Makanya Ramadan itu menjanjikan fadilah-fadilah, di sisi lain resikonya juga luar biasa. Ay ab'ada, maksudnya adalah ay ab'ada, Allah ab'adallah, Allah akan menjauhkan man orang adroka yang menemui syahrul Ramadana, bulan Ramadan, laqok faqassara, kemudian dia itu sembrono, gegabah, fil ibadati, di dalam ibadah, wa taubati, dan taubat. Dia gegabah, tidak mau ibadah, tidak mau tobat, hatang kodo, sehingga habis opo asyahru, bulan tersebut sampai habis, walam tufar lahu dunubuhu, dan dosa-dosanya tidak diampuni, maka itulah orang yang akan hidupnya akan semakin jauh dari rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati. Siapa itu? Ya orang yang tidak mendapatkan maghfirah. Lah kok bisa tidak mendapatkan maghfirah? Nah, ini jelasnya orang yang tidak mendapatkan maghfirah itu ya orang yang tidak puasa, padahal tidak ada uzur, ya tidak ada halangan, kok tidak puasa. Nah, ini resikonya semacam ini. Sebagaimana Nabi bersabda itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, itu karena keimanan, wahtisaban, dan cari pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ini dia tidak dapat. Berarti tidak puasa ya. Bulan Ramadan, menemukan Ramadan sehat walafiat, tidak ada halangan, ya hanya malas saja, kemudian tidak berpuasa, ya ini hidupnya akan semakin jauh dari Allah, kualat karo Ramadan ini. Lanjut, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh falamma raqitu, ing lafat falamma raqitu, falamma raqitu mongko ari kalane munggah sapa ingsun, atsaniyata kang kaping pindho, ing telundakan kang kaping pindho, qala mongko dawuh sapa Jibrilu, malaikat Jibril, ba'uda, ing dawuh ba'uda adoh sapa man wong, zukirta kang den sebut sira, indahu ing dalem sandinge man, falam yusolli mongko ora maca selawat sapa man alaika ing atase sira, utawa ing atase tuan, fakultu mongko ngucap sapa ingsun amin, ing lafat amin. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, dan ketika Nabi berkata falamma raqitu, maka ketika aku naik pada tangga atsaniyata, pada tangga mimbar yang kedua, qala, maka berkatalah Jibrilu, malaikat Jibril begini, ba'uda, wahai Muhammad, ba'uda, jauh, man orang, zukirta, yang engkau disebutkan, namamu disebut-sebut, indahu, di dekatnya dia, falam yusolli, lah kok dia tidak mau membaca sholawat alaika kepadamu, itu akan jauh hidupnya dari rahmat dan ridho Allah, wahai Muhammad. Fakultu, maka aku berkata amin, ya amin, semoga Allah mengabulkan. Itu begitu. Jadi penting ketika disebutkan nama Nabi Muhammad kita membaca sholawat, itu penting. Kalau tidak resikonya besar. Ini kalau di dalam riwayat yang lain nanti keterangannya ya. Kemudian falamma raqitu,
Falamma raqitu mongko ari kalane munggah sapa ingsun asalisata ing telundakang kaping telu qala mongko ngucap sapa Jibrilu malaikat Jibril ba'uda ing dawuh ba'uda adoh sapa man wong adraka kang niki ba'uda dimaknani muga-muga adoh nggih boten napa-napa fi maqamid du'a soalnya ada amin. Ba'uda muga-muga adoh ba'uda yang tadi juga begitu ditambahi muga-muga adoh ya enggak apa-apa. Ba'uda adoh sapa man wong adroka kang nemoni sapa man abawaihi ing wong tuwa lurune man al kibara kang tuwa indahu ing dalem sandinge man au ahadahuma utawa nemoni ing salah sijine abawaihi falam yudkhilahu mongko ora nglebokake sapa abawaihi ing man nglebokake al jannata ing dalem swarga ai fil jannah al jannata ing dalem swarga. Kenapa? Ai litaqsirihi tegese krana sembronone to pepekone man fi haqqihima ing dalem hake abawaihi. Ultu ngucap sapa ingsun aminah ing ucapan amin. Terjemahnya falamma raqitu maka ketika aku menaiki asalisata tangga yang ketiga qala maka berkatalah Jibrilu malaikat Jibril begini perkataannya wahai Muhammad ba'uda semoga akan semakin jauh man orang adroka yang menemui abawaihi kedua orang tuanya al-kibaro yang sudah tua indahu di sisinya aw ahadahuma atau menemui salah satu kedua orang tuanya la ternyata falam yudkhilahu kedua orang tuanya tidak menjadikan dia masuk al jannata ke dalam surga. Kenapa? Ai litaksirihi karena dia telah sembrono gegabah fi haqqihima di dalam menjaga hak-hak orang tua. Dia tidak bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Apa yang terjadi? Qultu. Kemudian Nabi berkata amin. Amin, semoga Allah mengabulkan. Ada catatan kaki 1. Tambihun qala ba'duhum. Sebagian ulama berkata wan nabi raufun rahimun ursila rahmatan lil alamin. Nabi itu kan maha belas kasih. Dia itu diutus adalah untuk memberi rahmat atau karena untuk bagian sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lah kok doanya kok doa jelek ini bagaimana ini? Itu kalau di dalam riwayat lain itu begini ceritanya. Aslinya Nabi Muhammad itu tidak mau membaca amin karena resikonya kan berat itu. Ada orang ketemu Ramadan kok tidak mendapatkan maghfirah, maka hidupnya akan semakin jauh dari Allah. Aslinya Nabi tidak mau berdoa, tapi ini diperintah. Ini Nabi itu kul amin ya Muhammad. Nabi itu diperintah oleh malaikat Jibril agar mengamini. Apalagi untuk yang kedua, wa idza ba'udaman dzukirta indahu falam yusolli alaika. Orang yang disebutkan namamu wahai Muhammad di sisinya kemudian tidak membaca sholawat kepadamu, ini juga semakin jauh. Ini sampai ini Nabi Muhammad diperintah pertama tidak mau, sampai diperintah ketiga kalinya oleh malaikat Jibril baru membaca amin. Nah, ini masalahnya kan yang kena umatnya Nabi sendiri. Lah kok berdoa begini terus bagaimana? Fadu'auhu huna alaman amana bi bu'dir rahmah la'allahu fi man istaghala bisyahawatihi an mardati rabbih ba'dama dallahu ala sabilil falah fatajafa anhu fa'ka'annahu aba'il lannar biikbabihi alal isyan. Ini diarahkan begini,
Dan doanya Nabi kepada orang beriman kok iso didoakan jauh dari rahmat dan ridhonya Allah itu gimana? La'allahu fiman istaghola. Ini bisa jadi doanya Nabi itu mendoakan orang yang sibuk dengan urusan syahwat-syahwatnya tok ya. Jauh an mardotillahi an mardoti robbi, jauh dari ridho Allah, ba'dama dallahu ala sabilil falah, padahal dia itu telah ditunjukkan kepadanya jalan yang benar, jalan menuju keberuntungan. Fatajafa anhu ya, dan dia menjauh. Nah itu berarti faka'annahu aba illan nar bi ikbabihi alan nisyan, berarti memang dia itu kepingin masuk neraka tuh. Wa tamarrudi alan rahman fahakun lihaula ayyutahhiruhum binar. Jadi memang dia itu pengen masuk neraka, loh sudah tahu jalan yang benar kok ya sempat-sempatnya tuh. Maka dia memang seperti ingin menantang pangeran, maka ya sepantasnya dia disucikan dulu, diajar dulu di neraka. Illam yudrikhum al-lutfu, selama atau jika mereka tidak mendapatkan belas kasihan dari Allah. Intaha Faidul Qadir juz 4 Sohifah 45. Ini kok bisa ya Nabi itu mendoakan jelek umatnya yang beriman loh, kok iso didoakan jelek? Itu arahannya seperti itu. Jadi memang orang itu pilihannya demikian, sudah tahu betapa Ramadan itu penuh dengan rahmat Allah, kemudian maghfirah itu dengan mudah sekali untuk diraih, kok ya bisa-bisanya. Nah itu berarti dia itu memang pinginnya itu pingin neraka, berarti itu begitu. Akhirnya Nabi itu berdoa atau mengamini doanya malaikat Jibril. Kalau dalam riwayat yang lain sebetulnya Nabi tidak mau mengamini, tapi diperintah, akhirnya mau. Nah sahabat-sahabat sekalian, untuk pengajian kali ini kita cukupkan dulu ya. Semoga menjadi ilmu yang membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.